Kata ulama, selama nggak darurat. Kalau darurat, wajib sedekah ilmu itu wajib. Maksudnya ya Ustaz, ini sudah balik, nggak ngerti wudu, darurat. Kalau nggak dosa tiap hari. Ini sudah balik, nggak ngerti mandi wajib, darurat. Bukan sunnah lagi, bukan sunnah. Wajib Anda sedekah ke dia, ilmu itu wajib. Dari sini ulama mengatakan haram orang yang dia mengajar ilmu wajib kepada yang wajib untuk menentukan harga. Oh, harganya sekian ya, haram. Kenapa? Karena ini wajib. Dia keluarkan itu wajib, haram dia. Terlepas dari kalau dia nerima, dikasih Allah nerima, silahkan. Tapi kalau dia ngasih harus sekian ya, haram. Kenapa? Ilmu wajib. Ilmu wajib, dan dia darurat ini. Kalau nggak diajar, dia bukan meninggal di dunia, meninggal di akhirat. Ini bukan lagi sengsara duniawi, sengsara akhirat. Sehingga tidak bisa lagi untuk santai-santai. Wajib seseorang itu mengerahkan waktunya untuk ngajari yang darurat jahili. Ini zaman sekarang, Masya Allah, sudah masuk banyak yang darurat. Para perempuan dan ngerti urusan haid, banyak perempuan gak ngerti urusan haid. Ya, keluar haid tetap aja sholat, tetap aja masuk masjid, tetap aja baca Quran. Ya, kadang-kadang ini istihadah bukan haid, gak sholat dia, alasannya ini haid, gak ngerti haid. Tetap gak puasa, padahal ini sekarang bukan haid, ini istihadah dengan haid, gak belajar. Dan banyak para suami, para ayah yang gak perhatian tentang pelajaran itu untuk istri dan putrinya. Ini darurat. Saya beberapa kali pengajian ibu-ibu, saya sengaja tes tanya masalah haid, banyak yang gak ngerti. Berapa lama Bu? Masih malah haid sebulan, langsung sebulan, bisa meninggal bahkan keluar darah terus. Ini darah gak paham. Ada yang nggak ngerti warnanya apa. Ada yang nggak ngerti minimal masa suci berapa namanya. Padahal ilmu ini wajib diajarkan kepada seorang perempuan sebelum batas minimal dia balik. Berapa minimal balik? Umur 9 tahun. Minimal perempuan bisa balik itu umur 9 tahun. Sebelum umur itu harus ada edukasi tentang haid. Sehingga ketika dia haid di awal umur 9 tahun itu, dia nggak kaget. Oh, ini yang baru saya pelajari kemarin. Nggak kaget. Karena kalau perempuan yang tertutup dengan kedua orang tuanya, dan orang tua yang tidak berusaha untuk ngajak diskusi anak, kadang-kadang kayak militer, ya, orang tua masuk hanya diam semua. Kenapa? Takut piring terbang lagi di macam-macam semua. Sehingga anak kadang-kadang ketika ngalamin jadi itu dia nggak mau cerita, padahal ini wajib diketahui. Sehingga dia sholat untuk dalam haid, dia tetap masuk masjid dalam haid, tetap ngaji Quran dalam haid. Siapa yang dosa? Orang tua, karena mereka yang dituntut untuk memberi pemahaman. Nah, yang seperti ini darurat, ya. Karena itulah orang-orang yang punya semangat di dalam memberi sedekah ilmu ini, khususnya di zaman-zaman yang banyak yang darurat ini, walaupun yang ikut membantu, nggak ikut ngajar dia, ikut membantu, ikut andil di dalam pelaksananya majelis, pelaksananya pondok, itu mereka di dalam tingkat tinggi perhatian Nabi pada mereka. Kenapa? Karena Nabi itu paling beliau inginkan apa? Kita jadi satu aja. Tidak ada satu umatnya masuk neraka. Ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhan akan memberi engkau ya Muhammad sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Allah akan memberi engkau apapun sampai engkau ridho. Ketika turun ayat tersebut, Nabi menangis gembira sambil mengatakan idan
la ardo ya Rabb wahid min ummati finar. Kalau gitu ya Rabb, aku masih belum rela, belum ridho kalau satu umat itu di neraka. Nah itu ingin semua umatnya masuk surga. Tapi ya tadi macam-macam umatnya ini. Berkat keinginan Nabi inilah kebanyakan umat ini, umat Nabi Muhammad itu ya pelebur dosanya itu waktu hidup. Kasih musibah, kasih bala, ujian, itu semua pelebur dosa. Karena memang Nabi ingin umatnya ini masuk surga. Ketika berdosa, jarang istighfar, sholat sunatnya, akhirnya ya sudah diperes. Jadi diperes itu kita jangan marah, karena itu agar kita suci, bersih dari dosa. Itu diperes. Ya Ustaz, biar saya nggak banyak diperes Ustaz. Ya, jangan maksiat sampai. Kalau memang Anda langsung maksiat, langsung istighfar, langsung tobat, banyak istighfar, maka perosnya nggak banyak. Karena sudah bersih. Karena Allah nggak ingin melukai nabinya. Sehingga karena Nabi ingin semua umatnya masuk surga, nggak ridho punya saudara. Nah realisasinya seperti itu. Diperes. Tapi tetap ya, ada juga yang nanti masuk neraka ada. Karena itulah orang-orang yang mereka berusaha untuk merealisasikan cita-cita Nabi ini, yaitu ingin satu umat masuk neraka. Dengan cara apa? Ilmu, ngajarin. Itu orang-orang yang ikut membantu Nabi dalam menyelamatkan umatnya ini. Mereka orang-orang yang ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua mandubah, hukumnya sunnah. Ini hukum asalnya, aslinya sedekah, hukumnya sunnah. Ya. Yang ketiga makruh. Kapan sedekah itu makruh? Idza kana tasadduq birruhi. Kalau sedekahnya itu dengan sesuatu yang buruk, ya. Pisang sudah hampir busuk, sedekahkan. Ya. Makanan keluar masuk kulkas, keluar panasin, masuk lagi, keluar panasin, masuk lagi, kasih tetangga. Ya, duit sudah lecek semua, ya, ada hasaplas, ada isolasi, kasih pengemis gak mau. Apalagi dibuat beli sesuatu. Ya, jangan. Ya, bahkan seperti itu usahakan berarti di kita aja sudah. So, saya dapat uang kembali yang kayak gini, sudah jangan dibuat beli. Kalau memang Anda tidak bisa membelikan itu, mengembalikan kepada yang ngasih, nggak usah Anda kasih ke orang lain sebenarnya. Kenapa? Karena ini bikin sakit hati orang banyak. Cukup di Anda korbannya sudah. Cukup Anda yang korban. Jangan sampai korban yang lain lagi. Nah itu tasadduq birruhi. Yang keempat haram. Ya. Sedekah tapi haram. Lu kok bisa? Saya sedekah kok dosa bagaimana? Ada sedekah haram itu. Kapan itu? Ketika sedekah kepada orang yang dia menggunakan barang sedekah ini untuk maksiat. Dengan syarat dikoordinatin dengan tanda-tanda. Ada tandanya. Nah, ini orang ini senang teler nih. Kalau kasih duit dipakai beli khamr haram. Selama kita ada tanda ya. Oh dia senang adu ayam ini, duitnya dengan itu haram. Selama kita tahu, maka nggak boleh. Kata ulama, walaupun zakat. Zakat yang wajib bisa haram kalau kita ngerti ini kalau kasih zakat dipakai maksiat, kasih ke yang lain. Kalau kita ngerti ya, kalau kita nggak tahu, orang nggak apa-apa, nggak ada hukum bagi orang nggak tahu. Dan ini untuk orang yang bersedekah. Bagi orang yang terima kayak apa? Nerima sedekah ini apakah wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram? Ini kan yang sedekah.
Jadi nggak ada pembahasan yang nerima. Nerima itu ada kalanya wajib. Kapan? Ketika Anda darurat. Anda darurat nih, sudah istilahnya mau meninggal, ini masih gengsi. Dok saya nggak apa-apa loh, wajib nerima makan itu wajib. Mau meninggal kok gengsi namanya. Sama orang ketika dia nggak ngerti, diajari jangan gengsi. Banyak mama, masa saya belajar ilmu wudhu lah, kayak anak SD aja Ustaz. Banyak seperti itu. Kita kan sudah dewasa, masa belajar wudhu lagi? Padahal dia nggak ngerti. Coba dia ngerti, seperti pelajar SD dulu, enak, nggak perlu dia nggak paham. Tapi gengsinya nih ya, itulah Nabi SAW, kata ulama mengatakan, mencegah orang dapat dia itu dua. Pertama malu, kedua sombong. Ya gengsi itu kan masuk ke sombong ya. Merasa kurang pantas saya ini sudah tinggi masa belajar ilmu politik aja. Banyak seperti itu. Atau malu, merasa kurang pantas hadir majelis. Kita baru rusak sampai. Kalau enggak, kita tidak berusaha untuk turunkan ego, duduk bareng sulit. Karena itulah zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu orang itu mau duduk bareng, walaupun kaya, walaupun pejabat, namanya ngerti dia butuh ilmu dulu. Sekarang ini modelnya ada orang-orang itu yang kalau pengajian harus excellent, tidak mau duduk gratis, dia nggak mau dia. Duduk yang dikasih aqua nggak mau dia. Tapi kalau bayar mau, Pak. Gratis nggak mau. Saya punya duit, ngapain saya jadi gratisan? Sehingga sebagian ulama yang saya lihat, ada yang mereka ini bikin pengajian pakai tiket VIP itu yang depan, ada kursinya. Nanti kelas apa biasa paling pojok ekonomi, belakang ekonomi. Mungkin sekilas kita tahu, masya Allah kita dunia ini ustadznya ini. Bukan ustadznya, yang ngurus itu panitia. Saya lihat banyak itu di Instagram itu, ustadz yang muda terusnya itu bikin pengajiannya pakai tiket. Kalau dia bilang, loh ini kenapa kok kayak gini? Nah itu karena zaman sekarang itu nurutin orang. Kita ini harus bisa ikuti. Ini orang-orang yang kayak gini, kalau gratis nggak mau hadir. Kalau berbayar datang, suaramu ada. Orang-orang kaya itu kalau berbayar datang, kenapa? Karena dia nggak mau dapat gratisan, nggak mau, gengsi gitu. Jangan pas sampai datang berbayar itu banyak. Ada seperti itu ya. Contoh di Malang itu ada pondok, bayar uang masuknya saja 65 juta. Dikira nggak akan ada yang masuk, itu antri sampai daftar tunggu. Yang daftar ini bisa nunggu 2 tahun lagi baru masuk. Kalau kita mikir, loh, yang mahal kok malah daftar tunggu. Untuk orang-orang yang gini, anak-anak orang-orang yang mungkin sanggupnya itu per hari 5 juta, 3 juta. Yang seperti ini orang tuanya pun nggak mau naruh pondok yang biasa. Dia cari pondok yang circle-nya kayak dia. Tidak apa-apa, ulama sebagainya sudah saya bikinkan untuk hampir yang sampai pondok. Ketika guru saya sempat dibanding ke sana, tanya-tanya, apa yang latar belakang sampai ini bikin pondok kok mahal betul? Mahal memang, tapi tadi makannya itu yang masak yang dari restoran, kopi restoran, chef khusus sudah. Gizinya diatur kayak hotel sudah. Per bulannya tidak tahu berapa juta, belasan juta ya. Uang pangannya 65 juta. Tanya, sampai apa ke belakangnya? Iya, aslinya saya ini tidak mau kayak gini. Cuma saya pernah ketemu teman Muslim kayak kita,
3 anaknya masuk sekolah Katolik. Saya gitu, kenapa saya? Karena mahal. Di Islam nggak ada yang mahal. Karena ini mahal, saya percaya berarti bonafide. Ada orang-orang itu yang menilai kualitas itu dengan harga, bukan dengan dilihat apa pelajarannya, keluarannya kayak apa, nggak lihat itu, lihat harga. Jadi terbukti ya, di pas saja itu seorang kiai pondok di Bangil, pondok besar, pondok tua, bahkan Syekhul Khalil dulu mondok di situ. Saya sempat minta kunci ke kamar Syekhul Khalil, ambil barokah sholat di situ. Nah itu beliau cerita, nanti kalau jual sarung ke Madura itu sarung yang tidak ada mereknya. Kalau bermerek nggak mau, nggak ada mereknya, harga kulan 5.000 saya jual 200. Kalau saya jual 100 nggak laku, harga 300 langsung laris habis. Karena orang lihat harga, nggak lihat kualitas. Kulan 5.000 dijual 500.000, untung banyak. Karena sebagian orang nggak lihat kualitas, lihat harga. Wih, harganya mahal 500 itu, padahal 50.000 di Surabaya. Ini ada orang seperti itu ada. Karena itu kadang-kadang pengajian kayak zaman sekarang, dia termasuk yang kita ada di Mesir, itu pengajiannya ada tiket. Kenapa? Untuk orang yang seperti ini, mereka hadirnya gini nggak mau. Orang yang ditanya benar, kayak betul ya, pejabat itu jahat. Sehingga dalam hal ini ya tidak apa-apa. Untuk yang Pak umat Muhammad ini selamat, ayo kita bikin juga sama. Sehingga tidak menampik zaman sekarang itu memang ada seperti itu. Dan jangan kita subur karena ngikutin zaman. Zaman dulu nggak ada yang kayak gitu, zaman sekarang ada Pak. Bahkan ada di antara anggota majelis kita, dia mau mondokkan anaknya itu obatnya gimana kok mahal. Kenapa? Karena circle-nya katanya, circle-nya dia tidak peduli yang dipelajari apa, yang penting mahalnya. Ada anggota majelis kita ya, ada di bukan majelis lain. Yang penting mahal gitu. Oh, berarti ada juga model-model gini ada. Nah, sehingga dalam hal ini jangan heran kalau mungkin nanti ada yang bodoh mahal, ada ini karena mungkin ada juga yang kualitas, dia menjaga kualitas. Nah dari sini menerima daripada sedekah ilmu bagi orang yang dia darurat wajib. Ada kalanya menerimanya sunnah. Kapan itu? Ketika dia butuh. Jadi jangan dikira orang yang nerima itu gak dapat pahala, dapat pahala. Ketika dia itu butuh dan dia tidak mengharap. Ingat, gak dimulai dengan minta. Dia diberi dan hati gak mengharap, itu sunnah menerima. Beda kalau dia minta, itu gak baik. Minta dengan syarat untuk diri sendiri. Kalau Anda minta untuk orang lain, itu amalan orang-orang soleh. Minta untuk orang lain, mungkin orang lain ada yang mereka ini menjaga dirinya juga, tapi kita usahakan. Ini pahalanya besar. Apalagi sudah jelas hajatnya orang ini di bagian itu pernah saya ceritakan mungkin. Ada menyapa Dovir. Pak Dovir ini orang biasa. Kalau nggak biasa saya bilang bukor, nggak pernah punya motor, beda ontel aja. Itu mulai masih bujang sampai meninggal. Tiap bulan itu dia mendata anak-anak yatim dan janda. Satu banget. Dan dia punya orang-orang kaya itu punya di alamat didatangi. Ini yang saya tanggung nih, sampean mau ngasih berapa? Karena orang percaya sama dia. Termasuk adik kita yang waktu abah wafat itu dia masih SD, masih kelas 2, kelas 3 SD. Nah itu tiap bulan dapat beras sama duit kadang 15.000 ini. Ya, dengan gula macam-macam tiap bulan gitu. Nah, ini subhanallah sampai sepuh masih aja. Artinya orang ini nggak ngambil untung.
Seperti ini jarang. Jarang. Dan orang kaya senang kenapa? Amanah. Mungkin kalau orang datang pribadi kita nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau dia mau mintakan dan ada datanya. Saya mau ngasih sendiri apa saya ngasih ke? Sampai aja. Dipercaya. Jarang yang punya amalan ini di broker mungkin nggak ada. Apa amalannya? Nabi. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Apa? Tukhad min aghniyahim wa turdu ila fuqara'ihim. Diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada yang fakir. Yang bertugas ini itu jarang. Oke, anggap ambil. Itu kan urusan zakat aja. Belum lagi yang ambil lebih banyak dari yang fakir. Ya kan? Ini bukan ambil, ini orang-orang yang memang mengabdikan dirinya untuk kebutuhan orang lain. Ya. Orang yang bukan orang yang ahli bukan, tapi dekat ulama, dekat habaib, ya. Senang dengar petua-petua mereka, ilmu manfaat, ya amalkan. Allah yang sudah apa? Kemudian itu hukum asli, nerima itu sunnah kalam. Makruhan, ada kalanya nerima itu makruh. Apa itu? Ketika kita mengharap betul, mengharap ini mau dikasih, makruh. Kalau memang Anda takut hatinya dia sakit, kalau Anda tolak, Anda terima, tapi kasihkan ke orang lain. Tapi jangan depan dia. Jangan depan dia kasihkannya, ya kan? Ya, Anda terima, tapi kasih ke orang lain. Untuk apa? Melatih nafsu ini biar dia patah hati. Patah hati itu bagus. Mematahkan keinginan nafsu itu mujahadah. Bagus itu. Ya. Disebutkan pernah suatu kali Imam Ahmad bin Hanbal dari pasar ada namanya Al-Hamal. Al-Hamal ini tugasnya itu bawakan barang. Kalau sekarang itu ada orang angkut barang. Nah, dulu itu ngangkut barang di rumah. Dibawakan. Pas di sini itu lagi masak, bikin kue, dan aromanya kecium dari keluar, sedikit keluar. Ketika nyampe rumah, si diturunkan barang-barang beliau, kata sang ibu, itu kau kasih itu bulan itu, ini rotinya, dikasih, benar, nggak usah. Dibaksa enggak usah. Kata Imam Ahmad, nggak usah. Habis dia pergi, ada beberapa puluh meter, nah sekarang susul. Kasih kue itu susul. Disusul diterima. Kaget sang anak bingung tuh. Tadi dipaksa-paksa nggak mau, sekarang mau. Kata Imam Ahmad, ya. Waktu dia kecium aromanya, dia mengharap dikasih. Ini orang soleh. Pas dikasih dia nggak mau, nggak kena nafsu, dia pengen. Ketika dia sudah pulang, putus asa dia, kayaknya nggak dikasih lagi nih. Sudah dari engkau antarkan, dia terima karena nafsunya sudah nggak pengen lagi. Gitu. Nafsunya sudah nggak pengen lagi kasih, pasti terima dia. Nah, itu kita, masya Allah. Yang kedua, penyebab makruh diantaranya kalau kita ragu akan syubhatnya barang ini. Contoh, yang ngasih itu kita nggak tahu sebelum kerjanya apa dia, atau kita ngerti kerjanya itu desas-desus dia kurang enak ini kerjanya. Nah, makruh kita terima. Ya. Tapi tadi kalau memang ini nyakitin dia, kita tolak, terima aja, walaupun nanti terserah nggak tahu kemana. Ya, tapi jangan sampai konsumsi. Kalau kita makruh kan jelas ya. Yang terakhir haram itu ketika yang memberi jelas-jelas dari hasil haram, yakin dia bilang saya habis menang lotre nih, saya mau berbagi rezeki dengan anda, langsung kamu berbagi rezeki dengan hukumnya wajib nolak agar dia sadar ini gak halal. Dari sini tidak ada disyaratkan yang memberi itu harus muslim, tidak. Sedekah orang kafir
yang penting kita ngerti kerjanya baik menurut Islam, terima. Mau dia nyumbang maulidan kan, mau dia nyumbang masjid kan, mau dia nyumbang tahlilan kan, yang penting dia kerjanya menurut Islam halal, terima. Karena bukan syarat pembeli itu harus muslim, tidak. Tapi pemberi itu pekerjaannya halal, itu aja syaratnya. Sehingga kadang-kadang ada orang menyesal, boleh gak ini ada orang non-muslim tetangga mau nyumbang untuk maulidan. Selama itu mentah di sini uang, ini terima dan dia kalau nyumbang masakan, nah ini yang kita perlu hati-hati ini. Masakan kayak apa dulu? Dia pesen apa bikin sendiri? Kalau bikin sendiri ini dia orang terbiasa masak sesuatu yang najis apa anda? Ini ribet Pak. Mending yang mentah saja Bu kalau ngasih. Nah, itu ngerti aja ya. Nah seperti itu harus kita perhatikan. Terus kemudian sunanul muta'alliqah bisadaqati tatawwu. Beberapa sunnah yang berkaitan dengan sedekah. Pertama, al-israru biha, sunnah menyembunyikan sedekah. Ya. Dan cukup sebagai dalil hadis di dalam hadis Nabi yang panjang, yaitu sab'un yudilluhu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka ini akan dapat naungan dari Allah di hari mahsyar, di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah Ta'ala. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhara, seseorang yang sedekah dan menyembunyikannya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai saking tersembunyinya tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Maksudnya apa? Orang dekat pun, istrinya pun nggak ngerti kalau dia ini ahli saudara. Nah, kalau di pondok itu sering ya, kita bangun dengan jam-jam 3, tahu-tahu ada roti, setiap keranjang itu ada rotinya. Oh, berarti ada saudara kosir itu aja. Ya. Kadang-kadang itu ada teman ini lama nggak ke kantin nih. Sudah 3 hari tidak ke kantin, berarti tidak ada kiriman dia. Nah, urunan kita taruh berbatalnya, tulis halal, pakai dia. Nah, yang seperti itu kehidupan di pondok, masya Allah. Ya, kita mengamalkan di situ. Sedekah sir. Itu hukumnya sunnah. Illa idza kana mimman ittadabi, kecuali dari orang yang dia ditokohkan, jika public figure, maka yang utama menampakkannya agar dicontoh orang, ya. Kiai pulang sekian, gak apa-apa, agar yang lain ngikut. Habis ini katakan malam yaksid biharia, selama tidak ada tujuan ria, karena memang menampakkan itu rentan dengan dia. Kalau yang tokoh tadi itu khawatir hatinya masih belum yakin ikhlas, mending sembunyikan. Karena memang dia yang lebih ngerti penyakitnya. Orang itu lebih ngerti penyakit sendiri. Dan nggak usah saya niat ini, tapi hatinya senang betul. Ada pujian senang gitu. Oh berarti jangan masih berpenyakit berarti. Jangan ditampakkan, walaupun Anda figur. Tapi kalau Anda benar-benar ikhlas, tidak masalah. Dan walam yata'addad akhir, tidak menyakiti hati orang yang menerima. Ya. Karena orang menerima itu lebih senang, dia nggak tahu siapa yang ngasih, itu lebih senang. Kenapa? Karena ketemu orangnya enak aja. Kadang ada orang nggak enak kan, nggak enak, kenyamanan itu ada. Atau apalagi sampai mungkin haram jadi. Kemudian Allah idhar wa ingkar zakat. Demikian juga lebih afdol menampakkannya kalau zakat. Ini bedanya. Kalau zakat sunnah menampakkan, kalau sedekah sunnah menyembunyikan. Kenapa zakat sunnah menampakkan? Karena agar orang gak suudzon. Ini bulan kaya, kapan zakatnya? Apa kan? Oh, sudah zakat,
suudzon. Ya. Terus kemudian yang kedua, at-tasadduq 'ala al-gharibil al-qurb. Disunahkan sedekah kepada kerabat terdekat, ya, saudara, ya, paling afdal orang tua. Orang tua itu paling afdal, ya. Walaupun nggak butuh itu afdalnya sedekah ke orang tua. Baru ke saudara, ya. Summa zauj, kemudian kepada suami. Ini perempuan yang kaya boleh sedekah kepada afdal, kepada suami yang fakir, walaupun nanti dia dinafkahi dari itu, tidak apa-apa. So, masa saya kan dia kan kasih nafkah saya, maka saya sudah keluar, tidak masalah. Ya, Siti Khadijah Al-Kubra contohnya, beliau sebelum menikah dengan Rasul, sepertiga tanah Mekah milik beliau. Sepertiga tanah Mekah itu biasa diberinya. Nah, habis menikah, ya, semua hartanya ditinggal Nabi SAW. Bahkan waktu meninggal itu tidak tersisa kecuali yang nempel aja, sampai-sampai Siti Fatimah Az-Zahra meminta jubahnya ayahnya, jubahnya Nabi untuk kafan saat itu. Dia punya habis semuanya untuk agama. Ini hanya dapat salam dari Allah langsung. Ini dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril. Nah, ini orang yang mengerti, ya, orang yang mengerti bahwasanya kehidupan itu bukan di sini, tapi di akhirat. Sumal gharibil ab'ad, kemudian kerabat jauh. Itu siapa? Ya mahram senasab, keponakan, ya kan, paman, saudaranya kakek, itu semua kerabat jauh, ya. Atau sesusu bersusu, atau saudara ipar itu termasuk kerabat. Nah, baru kemudian wajar tetangga, karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka yu'minu billah wal yawmil akhir wal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Minimal nggak mengganggu. Karena ada hadis ancaman akan orang yang mengganggu tetangga. Dalam hadis Nabi bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jaruhu, man lam ya'man jaruhu bawaqiqah. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, gangguan sudah banyak. Nyetel musik keras-keras di waktu mereka istirahat, ya. Kemudian bakar-bakar sampai asap masuk ke jendela tetangga, ya. Kemudian nerima tamu tengah malam, ngakak-ngakak, tetangga terganggu. Ini semua hal-hal yang bahkan disampaikan, ya, di fikih itu, seumpama ini rumah tetangga, ini rumah Anda, ini timur, ya. Matahari itu tiap pagi masuk ke jendela tetangga ini. Tiap pagi mereka mendapat kenikmatan matahari masuk ke sini. Terus Anda meninggikan rumah tanpa seizinnya, haram. Minta izin dulu, karena Anda menghalangi masuknya matahari ke rumah mereka. Sampai segitu. Kita nggak ngurus itu, ya. Yang sarang burung keras betul 24 jam, kalau nggak tahu burungnya ada apa, suaranya saja. Yang tetangganya nggak bisa tidur, terganggu. Tangan jadi kasih lagi kita. Repot nih orang seperti itu. Karena dia nggak ngurus, kan jauh dari rumah saya, iya, tapi kan ganggu orang. Harus izin sampai, karena membangun itu di permukiman. Beda kalau di tengah sawah, silahkan. Gak aman Ustaz, ya sewa orang yang menjaga, kan gitu modelnya. Ya kan nggak ngurus. Contoh bikin acara itu, ya. Kadang-kadang ya, acaranya kapan Pak?
hari Ahad Ustaz. Tapi nutup jalan mulai Jumat. Mortal jalan mulai Jumat. Acaranya hari Ahad. Musik nonstop. Ya, sampai yang bayi tambah nangis. Sampai ada tetangga mau pindah dulu ke rumah mertua, kenapa? Nangis terus bayi sih. Nanti Senin baru ke sini lagi. Ini haram. Karena sebagian kita sudah maklum aja Ustaz. Coba Anda tanya satu-satu, pasti banyak terganggu. Akhirnya saling dendam. Oh kemarin itu, sekarang saya acara. Repotnya apa? Acara anak lulus bikin panggung. Yang situ pernikahan, yang sini anak lulus saking dendamnya bikin panggung. Anak hatam Al-Quran bikin panggung joget juga nih. Saya pernah dapat nih di daerah sini Pak. Di kubur tuh. Acara dangdutan, paginya halaman anaknya Quran, siangnya dangdutan. Gila ya. Ya seperti itu penting untuk kita perhatikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang sedekah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya, mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Al-Hadidiyah, Hadiyah Shalihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna wanfa'na bi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina dinina. Rabbi wafiqna wa fi kulli ma tardi qawlan wa fi'lan karaman wa rizqan kulla halalan da'ima wa fi al-anbiya wa lama naqulu bil khair wa kulli syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون نقر برضوانك العيون وقد على ربنا كل العيون ربنا تاتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.